Aku dihina pembantu oleh suamiku di kantornya. Kini ku buat dia syok saat tahu aku sebenarnya aku adalah pewaris dari perusahaan dia bekerja. Ku ceraikan dan ku pecat dia agar jadi geladangan. Kehidupan sederhana. Pagi itu, cahaya matahari masuk perlahan melalui celah tirai tipis di sebuah rumah kecil yang terletak di sudut kota. Tidak ada kemewahan di dalamnya. Hanya perabot sederhana, warna-warna netral, dan suasana yang tenang. Di dapur, Alia Prameswari berdiri dengan apron polos, tangannya sibuk menyiapkan sarapan. Aroma kopi hitam yang baru diseduh memenuhi ruangan. Di atas meja, ia menata piring dengan rapi, seolah setiap hal kecil memiliki arti. Bukan karena ia harus, melainkan karena ia memilih untuk hidup seperti itu. Hidup yang tenang, jauh dari sorotan. Tak ada yang menyangka, wanita dengan rambut terikat sederhana itu menyimpan rahasia besar dalam hidupnya. Alia, kopi? Suara Raka Mahendra terdengar dari ruang depan. Alia hanya menjawab singkat, sudah di meja. Nada bicaranya lembut, tanpa beban, tanpa tuntutan. Ia tidak pernah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, bahkan kepada pria yang kini menjadi suaminya. Bagi Raka, Alia hanyalah istri biasa, wanita yang mengurus rumah, menyiapkan makan, dan menjalani rutinitas tanpa ambisi besar. Padahal, kenyataannya jauh berbeda. Setelah Raka berangkat kerja, rumah kembali sunyi. Alia duduk di kursi kayu dekat jendela, memegang secangkir teh hangat. Matanya menatap keluar, memperhatikan aktivitas orang-orang yang berlalu lalang. Ia terlihat seperti wanita yang puas dengan kehidupan sederhana, namun di balik tatapan tenangnya, tersimpan pikiran yang dalam. Di atas meja kecil di sampingnya, tergeletak sebuah ponsel yang berbeda dari biasanya. Model terbaru, elegan, dan jelas bukan milik orang dengan kehidupan biasa. Layar ponsel itu menyala, menampilkan pesan singkat. Rapat direksi menunggu keputusan Anda. Alia hanya membaca sekilas, lalu mengunci layar tanpa membalas. Seolah dunia itu bukan miliknya. Ia bangkit, berjalan ke lemari kecil di sudut ruangan, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya tersimpan beberapa dokumen penting. Semuanya tersusun rapi. Nama, Prameswari, tertera jelas di beberapa halaman. Nama keluarga besar yang dikenal di dunia bisnis, namun tak pernah sekalipun disebut Alia di rumah ini. Ia menutup kembali lemari itu dengan hati-hati. Belum saatnya, gumamnya pelan. Hari-hari Alia selalu berjalan seperti ini. Ia memasak, membersihkan rumah, sesekali keluar membeli kebutuhan, dan kembali menjalani rutinitas tanpa keluhan. Ia tidak memiliki media sosial aktif, tidak mencari perhatian, dan tidak pernah mencoba menunjukkan kelebihannya. Semua itu adalah pilihan. Pilihan untuk melihat dunia tanpa topeng kekuasaan. Pilihan untuk menguji cinta tanpa bayang-bayang harta. Namun, di balik kesederhanaan itu, Alia menyimpan kendali atas sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun, termasuk suaminya sendiri. Dan tanpa disadari Raka, kehidupan sederhana yang selama ini ia anggap biasa, hanyalah ilusi yang diciptakan oleh seorang wanita yang memegang kendali atas segalanya. Sebuah awal yang tenang, sebelum badai besar perlahan datang menghancurkan segalanya. Pernikahan yang berubah. Hari-hari setelah pernikahan mereka tak selalu seperti yang Alia bayangkan. Di awal, Raka Mahendra adalah pria yang hangat, penuh perhatian, sering pulang tepat waktu, dan tak pernah lupa menanyakan hal-hal kecil seperti apakah Alia sudah makan atau kelelahan mengurus rumah. Namun semua itu perlahan berubah. Sejak karir Raka mulai menanjak di perusahaan besar tempatnya bekerja, ritme hidup mereka ikut bergeser. Awalnya hanya perubahan kecil, jam pulang yang lebih larut, ponsel yang lebih sering berdering, dan sikap terburu-buru saat berbicara. Aku lembur lagi malam ini, ucap Raka suatu malam tanpa menatap Alia. Alia hanya mengangguk pelan. Baik, aku siapkan makan malam nanti kalau kamu pulang. Raka tidak menjawab. Ia sudah sibuk dengan ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat membalas pesan-pesan yang entah dari siapa. Hari demi hari, jarak itu semakin terasa. Raka mulai sering berbicara tentang pencapaiannya, tentang proyek besar, tentang atasan yang mulai mempercayainya, tentang peluang naik jabatan. Nada suaranya berubah. Dari sekadar berbagi menjadi penuh kebanggaan yang perlahan terasa seperti kesombongan. Kamu tahu,
Nggak semua orang bisa sampai di posisiku sekarang, katanya suatu malam sambil melepas jasnya. Alia tersenyum tipis. Aku ikut senang. Namun Raka hanya mengangguk singkat, seolah pujian itu memang sudah sewajarnya ia terima. Percakapan mereka pun mulai berbeda. Raka tak lagi bertanya tentang Alia. Tak lagi peduli bagaimana harinya berjalan. Seolah dunia Alia menjadi sesuatu yang kecil dibanding dunia barunya yang penuh ambisi. Di meja makan, keheningan sering mengambil alih. Kadang Alia mencoba membuka percakapan, namun jawaban Raka selalu singkat, bahkan terkadang terdengar tidak sabar. Aku capek, Alia. Jangan banyak tanya, ucapnya suatu malam, membuat Alia terdiam. Sejak saat itu, Alia lebih banyak memilih diam. Ia memperhatikan perubahan itu dengan tenang, tanpa protes, tanpa drama. Namun bukan berarti ia tidak merasakan apa-apa. Ada sesuatu yang bergeser, bukan hanya dalam sikap Raka, tapi juga dalam cara ia memandang pernikahan mereka. Raka mulai pulang dengan aroma parfum asing. Pakaiannya semakin rapi, lebih mahal, lebih berkelas. Cara bicaranya berubah, seolah ia sedang hidup di dunia yang berbeda dari rumah kecil mereka. Dan perlahan, tanpa disadari, Raka mulai melihat Alia sebagai sesuatu yang tertinggal. Aku butuh pasangan yang bisa mengimbangi duniaku, gumamnya suatu kali, setengah berbisik namun cukup jelas terdengar oleh Alia. Alia tidak menjawab. Ia hanya menatap secangkir teh di depannya yang sudah dingin. Dalam diamnya, Alia memahami satu hal. Raka tidak benar-benar berubah menjadi orang baru. Yang berubah hanyalah topeng yang selama ini ia kenakan. Dan kini, saat ia merasa berada di puncak, topeng itu mulai terlepas, memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun Alia tetap memilih bertahan. Bukan karena ia tidak mampu pergi, melainkan karena ia ingin melihat sejauh mana perubahan itu akan membawa Raka, sebuah kesabaran yang tenang, yang perlahan mendekatkan mereka pada sesuatu yang tak terhindarkan. Topeng kesuksesan. Hari itu, untuk pertama kalinya, Alia Prameswari menginjakan kaki di kantor tempat Raka Mahendra bekerja. Gedung tinggi dengan dinding kaca itu menjulang megah, memantulkan cahaya matahari pagi seperti simbol ambisi yang tak pernah puas. Alia berdiri sejenak di depan pintu masuk, mengenakan pakaian sederhana, blus polos dan rok panjang. Penampilannya tidak mencolok, bahkan cenderung tenggelam di antara para karyawan yang berlalu lalang dengan pakaian formal dan penuh percaya diri. Ia datang bukan tanpa alasan. Raka sendiri yang memintanya. Datang saja siang ini, ada acara kecil di kantor. Biar kamu lihat duniaku, katanya malam sebelumnya, dengan nada yang sulit ditebak, antara bangga dan ingin pamer. Alia menurut. Namun sejak langkah pertama masuk ke dalam gedung itu, ia sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan orang-orang, cara mereka menilai, dan terutama, cara Raka memperlakukannya. Di sebuah ruangan yang dipenuhi rekan kerja, suara tawa dan obrolan terdengar ramai. Raka berdiri di tengah, dikelilingi beberapa orang, termasuk Nadia Kusuma yang tampak begitu dekat dengannya. Saat melihat Alia datang, Raka tersenyum, tapi bukan senyum hangat yang dulu pernah ia kenal. Ah, ini dia, ucap Raka sambil melambaikan tangan. Alia, sini. Alia mendekat dengan langkah tenang. Semua mata tertuju padanya. Dan disitulah, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Kenalin, ini Alia, kata Raka santai. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada bercanda yang justru terdengar merendahkan, yang di rumah bantu urus semuanya. Beberapa orang tertawa kecil. Kalimat itu sederhana. Bisa dianggap gurauan. Tapi cara Raka mengatakannya, tidak. Bukan pengenalan seorang istri. Lebih seperti memperkenalkan seseorang yang posisinya jauh di bawah. Nadia menyunggingkan senyum tipis. Oh, pantesan kamu selalu rapi ya, Rak. Tawa kembali pecah. Alia berdiri diam. Tatapannya tenang, tak menunjukkan reaksi berlebihan. Namun dalam diamnya, ia merasakan sesuatu yang perlahan retak. Harga diri. Sepanjang acara, Raka terus bercerita tentang pencapaiannya. Tentang bagaimana ia dipercaya memimpin proyek besar, bagaimana atasan memujinya, bagaimana masa depannya di perusahaan itu begitu cerah.
Namun tidak sekalipun ia menyebut Alia sebagai bagian dari hidupnya yang berarti. Sebaliknya, setiap kali Alia mencoba berbicara, Raka memotong atau mengalihkan topik. Seolah kehadiran Alia hanya pelengkap, bukan pasangan. Di sudut ruangan, Alia memperhatikan semuanya dengan seksama. Cara Raka berdiri lebih tegap, cara ia tertawa lebih keras, cara ia berbicara dengan penuh percaya diri, semua terlihat seperti seseorang yang menikmati panggungnya. Topeng kesuksesan. Topeng yang membuatnya lupa siapa dirinya dulu, dan siapa yang selalu ada di sampingnya sejak awal. Saat acara selesai, Raka menghampiri Alia. "Gimana? Sekarang kamu tahu kan duniaku?" Tanyanya dengan nada ringan. Alia menatapnya sejenak. "Ya," jawabnya pelan. Tidak ada amarah. Tidak ada tangisan. Hanya satu kesadaran yang tumbuh semakin kuat dalam dirinya. Bahwa pria yang berdiri di hadapannya kini bukan lagi seseorang yang ia kenal. Dan bahwa penghinaan yang tadi terjadi bukanlah yang terakhir. Di balik wajah tenangnya, Alia mulai menyusun sesuatu. Bukan balas dendam, melainkan sebuah keputusan. Karena setiap topeng, pada akhirnya akan jatuh dengan sendirinya. Hari di kantor. Pagi itu terasa berbeda bagi Alia Prameswari. Udara masih sejuk ketika ia berdiri di depan cermin, merapikan penampilannya dengan sederhana seperti biasa. Tidak ada yang mencolok, blus polos berwarna lembut dan tas kecil yang digenggamnya dengan hati-hati. Namun kali ini, ada sesuatu yang ia bawa. Sebuah kotak makan yang ia siapkan sendiri sejak subuh. Hari itu, Alia ingin melakukan hal kecil yang dulu sering ia lakukan di awal pernikahan mereka, memberi kejutan sederhana untuk Raka Mahendra. Bukan karena diminta, bukan karena kewajiban, tapi karena ia masih ingin menjaga sisa kehangatan yang perlahan memudar di antara mereka. Perjalanan menuju kantor Raka terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam kendaraan, Alia memandang keluar jendela, melihat hiruk-pikuk kota yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Di tangannya, kotak makan itu tetap ia pegang erat, seolah menyimpan harapan kecil di dalamnya. Sesampainya di gedung kantor, Alia berhenti sejenak di depan pintu masuk. Gedung itu tampak megah, tinggi, dan penuh wibawa, seolah menjadi simbol dunia yang kini semakin menjauh dari dirinya. Namun Alia tetap melangkah masuk. Di dalam, suasana kantor begitu hidup. Orang-orang berjalan cepat, berbicara serius, dan sibuk dengan pekerjaan mereka. Beberapa menoleh ke arah Alia, menatap sekilas sebelum kembali fokus pada aktivitas masing-masing. Alia mendekati meja resepsionis. "Maaf, saya ingin bertemu dengan Pak Raka Mahendra," ucapnya dengan suara lembut. Resepsionis itu memandang Alia dari atas ke bawah, sedikit ragu. "Sudah ada janji?" Alia menggeleng pelan. "Tidak, saya hanya ingin memberinya ini." Ia mengangkat sedikit kotak makan di tangannya. Resepsionis itu tampak berpikir sejenak, lalu akhirnya menghubungi seseorang melalui telepon. Beberapa detik kemudian, ia mengangguk. "Silakan tunggu di sana." Alia duduk di kursi tunggu. Waktu berjalan perlahan. Ia memperhatikan orang-orang yang keluar masuk ruangan, mendengar potongan percakapan tentang proyek, target, dan angka-angka yang besar. Dunia yang sibuk. Dunia Raka. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Raka muncul dari balik pintu kaca, mengenakan jas rapi, wajahnya tampak sedikit terkejut melihat Alia. "Alia? Kamu ngapain kesini?" Tanyanya, bukan dengan nada hangat, melainkan lebih pada keheranan. Alia berdiri, tersenyum tipis. "Aku cuma mau nganter makan siang. Kamu belum tentu sempat makan, kan?" Ia menyodorkan kotak makan itu. Untuk sesaat, Raka tidak langsung menerimanya. Ia melirik ke sekitar, memastikan siapa saja yang melihat, lalu dengan cepat, ia mengambil kotak itu. "Lain kali nggak usah repot-repot ke kantor," katanya pelan, namun nada suaranya terasa dingin. "Aku lagi sibuk." Alia terdiam sejenak, namun tetap menjaga ekspresinya. "Iya," jawabnya singkat. Di belakang Raka, beberapa rekan kerja mulai memperhatikan. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu. Raka tampak tidak nyaman. "Udah ya, aku harus balik," katanya buru-buru. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan kembali ke dalam,
meninggalkan Alia berdiri sendiri di area depan. Alia tidak langsung pergi. Ia menatap punggung Raka yang menjauh, lalu perlahan menghela napas. Kejutan kecil yang ia siapkan dengan tulus, berakhir begitu saja. Namun yang lebih terasa bukan penolakan itu, melainkan cara Raka memperlakukannya, seolah kehadirannya di tempat itu adalah sesuatu yang memalukan. Alia akhirnya melangkah keluar dari gedung itu. Langkahnya tetap tenang, wajahnya tetap datar. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang semakin jelas. Bahwa jarak di antara mereka bukan lagi soal waktu atau kesibukan, melainkan tentang bagaimana seseorang mulai lupa siapa yang pernah berdiri di sampingnya sejak awal. Dan tanpa disadari Raka, hari itu bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan awal dari perubahan yang tidak akan bisa ia hentikan. Penghinaan. Siang itu, suasana di kantor terasa lebih ramai dari biasanya. Sebuah perayaan kecil sedang berlangsung di ruang utama. Tawa, obrolan santai, dan suara gelas yang saling beradu menciptakan kesan hangat yang semu. Alia Prameswari berdiri di dekat pintu, ragu sejenak sebelum melangkah masuk. Ia sebenarnya sudah hendak pulang setelah memberikan makan siang. Namun salah satu staf tadi sempat berkata bahwa Raka Mahendra sedang berada di ruang acara. Ada dorongan kecil dalam dirinya untuk melihat. Bukan karena penasaran, tapi karena masih ada harapan yang tersisa. Begitu masuk, pandangannya langsung tertuju pada Raka. Pria itu berdiri di tengah kerumunan, tampak begitu percaya diri. Jasnya rapi, senyumnya lebar, dan caranya berbicara penuh wibawa. Di sampingnya, Nadia Kusuma tampak akrab, sesekali tertawa dan menyentuh lengan Raka dengan santai. Semuanya terlihat begitu serasi, kecuali kehadiran Alia. Beberapa orang mulai memperhatikan wanita sederhana yang berdiri di ujung ruangan itu. Tatapan mereka penuh tanda tanya. Raka akhirnya menyadari kehadiran Alia. Wajahnya sempat berubah, bukan senang, bukan juga marah, lebih kepada ketidaksiapan. Namun dalam sekejap, ekspresinya kembali normal. Bahkan terlalu normal. "Alia?" panggilnya, cukup keras hingga beberapa orang menoleh. "Sini." Nada itu terdengar seperti perintah. Alia melangkah mendekat, tetap dengan sikap tenang. Semua mata kini tertuju pada mereka. Dan di saat itulah, sesuatu yang menusuk terjadi. Raka merangkul bahu salah satu rekannya sambil tersenyum santai, lalu berkata, "Oh ya, kenalin. Ini Alia." Ia berhenti sejenak, menatap orang-orang di sekelilingnya, lalu melanjutkan dengan nada ringan yang seolah bercanda. "Yang di rumah bantu-bantu, ya semacam pembantulah." Ruangan itu hening sesaat. Lalu, tawa kecil mulai terdengar. Beberapa orang menutup mulutnya, beberapa lainnya tersenyum tipis, dan sebagian benar-benar tertawa lepas, menganggap itu sebagai lelucon. Nadia Kusuma bahkan tersenyum lebih lebar. "Serius, Rak? Gak kelihatan sih. Tapi ya masuk akal," katanya ringan. Tawa kembali pecah. Alia berdiri di tengah semua itu. Diam. Tanpa ekspresi. Tidak ada bantahan. Tidak ada pembelaan. Ia hanya menatap Raka, pria yang dulu pernah menggenggam tangannya dengan penuh janji. Kini berdiri di hadapannya, dengan bangga merendahkannya di depan orang lain. Dalam detik itu, waktu terasa melambat. Setiap tawa terdengar lebih keras. Setiap tatapan terasa lebih tajam. Namun yang paling menyakitkan adalah cara Raka menatapnya. Bukan dengan rasa bersalah, melainkan dengan keyakinan bahwa apa yang ia lakukan tidak salah. Alia menarik napas pelan. Lalu, dengan suara yang sangat tenang, ia berkata, "Oh, begitu ya." Tidak ada nada marah. Tidak ada air mata. Hanya satu kalimat sederhana, yang justru terasa lebih berat dari teriakan. Raka tampak sedikit terkejut dengan respons itu, namun ia segera menutupi dengan tawa kecil. "Ya santai aja, cuma bercanda." Bercanda. Satu kata yang sering digunakan untuk menyamarkan penghinaan. Alia mengangguk pelan. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Tanpa membuat keributan, tanpa menarik perhatian lebih jauh, ia berbalik dan melangkah keluar dari ruangan itu. Langkahnya tetap tenang. Punggungnya tetap tegak. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah benar-benar berubah. Bukan lagi sekadar rasa kecewa,
melainkan sebuah kesadaran yang tak bisa diabaikan, bahwa harga dirinya baru saja diinjak oleh orang yang seharusnya menjaganya. Dan sejak saat itu, Alia tidak lagi datang sebagai istri yang membawa kejutan. Ia akan kembali. Namun kali ini, bukan sebagai seseorang yang bisa diremehkan. Tawa yang menyakitkan. Langkah Alia Prameswari terhenti tepat sebelum ia benar-benar meninggalkan ruangan itu. Tangannya sempat menyentuh gagang pintu, namun suara tawa di belakangnya membuatnya diam. Tawa itu masih berlanjut. Bukan sekadar 1-2 orang, melainkan hampir seluruh ruangan. Alia tidak menoleh. Ia berdiri membelakangi mereka, mendengarkan tanpa ingin, namun tak mampu mengabaikan. Seriusan itu istrinya? Suara seseorang terdengar samar, diikuti tawa kecil. Kirain cuma bercanda. Tapi kalau dilihat-lihat, ya cocok sih, sahut yang lain. Suara gelas kembali beradu. Tawa makin keras. Di tengah semua itu, suara Nadia Kusuma terdengar paling jelas, ringan, tajam, dan penuh penilaian. Yang gak heran sih Raka jadi kerja keras banget, katanya sambil terkekeh. Kalau di rumah cuma dapat yang begitu. Kalimatnya menggantung, tapi maksudnya jelas. Tawa kembali pecah, kali ini lebih keras, lebih lepas. Sementara itu, Raka Mahendra tidak menghentikan mereka. Tidak ada bantahan. Tidak ada pembelaan. Ia justru ikut tersenyum, bahkan tertawa kecil. Seolah semua itu memang wajar, bahkan pantas. Dan disitulah, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penghinaan terjadi. Pengkhianatan. Alia menutup matanya sejenak. Bukan untuk menahan air mata, karena tidak ada air mata yang jatuh. Melainkan untuk menahan sesuatu yang lebih kuat. Ketenangan. Ia perlahan menarik napas, lalu melepaskannya dengan perlahan. Ketika matanya terbuka kembali, tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan seorang istri yang berharap dimengerti, melainkan tatapan seseorang yang mulai melihat segalanya dengan sangat jelas. Alia akhirnya membuka pintu dan melangkah keluar. Suara tawa itu masih terdengar di belakangnya, memudar seiring jarak, namun tidak hilang dari ingatan. Setiap kata, setiap nada, setiap ekspresi merendahkan. Semua tersimpan rapi. Di luar gedung, angin siang menyambutnya. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang, kendaraan bergerak, kehidupan terus berputar tanpa peduli apa yang baru saja terjadi. Alia berdiri sejenak di tangga depan. Wajahnya tetap tenang. Terlalu tenang. Namun dalam diamnya, ada sesuatu yang perlahan mengeras. Ia tidak marah. Tidak juga hancur. Melainkan, berubah. Tawa yang tadi terdengar di dalam ruangan itu bukan sekadar suara. Itu adalah garis batas. Batas antara siapa dirinya sebelumnya, dan siapa dirinya setelah ini. Dan tanpa mereka sadari, tawa yang mereka anggap sepele itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak akan bisa mereka kendalikan. Alia melangkah pergi, tanpa menoleh, tanpa ragu. Karena kini, ia tidak lagi datang sebagai seseorang yang ingin diterima. Ia akan kembali sebagai seseorang yang tak bisa lagi mereka rendahkan. Diam yang dalam. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Alia Prameswari duduk di tepi sofa. Lampu ruang tamu hanya menyala setengah terang. Di tangannya, secangkir teh yang sudah mulai dingin tidak lagi ia sentuh. Tatapannya lurus ke depan, tapi tidak benar-benar melihat apapun. Pikirannya masih tertinggal di kantor siang tadi. Tawa itu, kalimat itu, dan cara Raka Mahendra tidak menghentikannya. Pintu rumah terbuka beberapa saat kemudian. Raka masuk dengan langkah santai, meletakkan kunci di meja tanpa menatap Alia lebih dulu. Capek banget hari ini, ucapnya singkat, sambil melepas jas. Alia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berkata pelan, "Sudah makan?" Raka hanya melirik sekilas. "Belum. Tapi nanti aja." Nada suaranya datar. Seolah tidak ada yang penting untuk dibicarakan. Alia mengangguk kecil. Tidak ada pertanyaan tentang hari Alia. Tidak ada pembahasan tentang kejadian siang tadi. Seolah semuanya tidak pernah terjadi. Atau lebih tepatnya, seolah Alia memang tidak perlu diperhitungkan. Raka duduk di sofa seberang, sibuk dengan ponselnya.
Sesekali ia tersenyum kecil melihat layar. Entah pesan dari siapa. Alia memperhatikannya diam-diam. Wajah yang dulu ia kenal. Pria yang dulu berbeda. Namun kini, terasa semakin jauh. Bukan secara jarak, tetapi secara rasa. Alia, suara Raka memecah keheningan tanpa menatapnya. Kalau kamu ke kantor lagi, nggak usah sering-sering ya. Aku lagi banyak urusan. Alia terdiam sejenak. Lalu menjawab pelan. Iya. Hanya itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya. Raka mengangguk kecil, seolah masalah selesai di sana, lalu kembali ke ponselnya. Dan rumah itu kembali sunyi. Namun di dalam diamnya Alia, tidak ada kekosongan. Ada sesuatu yang sedang tumbuh. Bukan amarah yang meledak-ledak. Bukan air mata yang jatuh tanpa henti. Melainkan sesuatu yang jauh lebih tenang. Lebih terukur. Lebih berbahaya. Alia menunduk, menatap permukaan teh yang kini benar-benar dingin. Untuk pertama kalinya setelah semua kejadian hari itu, ia tersenyum. Tipis. Sangat tipis. Hampir tidak terlihat. Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang ia simpan rapat-rapat, bukan untuk dilupakan, tetapi untuk diingat dengan sangat jelas. Setiap kata, setiap tawa, setiap penghinaan. Ia tidak akan membalas malam ini. Tidak besok. Tidak dalam bentuk emosi. Karena Alia bukan sedang terburu-buru. Ia sedang mengamati, mempelajari, menyusun. Diamnya bukan kelemahan. Diamnya adalah ruang di mana rencana mulai terbentuk tanpa suara. Raka mungkin mengira semuanya baik-baik saja. Bahwa Alia hanya diam seperti biasa. Tapi ia tidak tahu bahwa di balik diam itu, Alia sedang menyimpan sesuatu yang perlahan menjadi sangat dalam. Dan ketika sesuatu yang dalam itu akhirnya naik ke permukaan, tidak akan ada tawa yang tersisa untuk mereka. Rahasia besar. Malam semakin larut ketika Alia Prameswari masuk ke sebuah ruangan yang tidak pernah diketahui Raka Mahendra keberadaannya. Di balik pintu geser yang tersembunyi di salah satu sisi rumah itu, terdapat ruang kerja kecil yang jauh dari kesan sederhana yang ditampilkan rumah mereka. Bukan karena kemewahan yang berlebihan, tetapi karena ketenangan yang sengaja dijaga. Di meja kayu gelap itu, berjejer rapi dokumen-dokumen penting, laptop yang selalu terkunci, dan sebuah map berwarna hitam dengan lambang perusahaan yang sangat dikenal di dunia tempat Raka bekerja. Alia duduk perlahan. Tangannya menyentuh map itu sejenak, sebelum akhirnya membukanya. Di dalamnya, terpampang jelas struktur kepemilikan perusahaan besar tempat Raka menghabiskan seluruh ambisinya. Dan di bagian paling atas, tertulis satu nama utama sebagai pemegang kendali terbesar. Alia Prameswari. Bukan sebagai istri siapapun. Bukan sebagai pendamping bayangan. Melainkan sebagai pewaris utama yang sah, pemegang kendali masa depan perusahaan yang selama ini hanya ia amati dari kejauhan. Alia menatap nama itu lama. Ekspresinya tidak berubah. Tidak ada rasa bangga yang berlebihan. Tidak ada senyum kemenangan. Hanya ketenangan yang dalam. Terlalu dalam untuk seseorang yang baru saja dihina di kantor suaminya sendiri. Ia menutup map itu perlahan. Lalu membuka dokumen lain, laporan kinerja, laporan internal, hingga catatan pergerakan beberapa karyawan penting di perusahaan tersebut. Termasuk satu nama yang kini sangat dikenalnya. Raka Mahendra. Alia membaca perlahan setiap catatan tentang Raka. Kenaikan jabatan. Proyek yang sedang ditangani. Rekomendasi dari atasan. Dan cara Raka mulai dikenal sebagai karyawan yang berpotensi besar. Semuanya tercatat rapi. Semuanya berada dalam jangkauan tangannya. Namun tidak satu pun dari itu yang membuat Alia terkejut. Karena ia sudah tahu sejak awal bahwa Raka bekerja di perusahaannya. Bahwa setiap langkah Raka selalu berada di dalam sistem yang secara tidak langsung ia miliki. Alia bersandar di kursinya. Matanya menatap layar laptop yang kini menampilkan data terbaru perusahaan. Suara jam dinding terdengar pelan di ruangan itu. Tik, tok, tik, tok. Sangat tenang. Sangat terkontrol. Di luar sana, Raka mungkin sedang tertawa bersama rekan-rekannya. Mungkin masih merasa dirinya berada di puncak.
Mungkin masih merasa Alia hanyalah bagian kecil dari hidupnya yang bisa diabaikan, namun di ruangan ini, kebenaran yang sesungguhnya sedang berdiri diam. Alia menutup laptopnya, lalu berkata pelan, hampir seperti bisikan pada dirinya sendiri. Sudah cukup lama aku diam. Ia berdiri, merapikan map hitam itu kembali ke tempatnya. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru. Seolah semua ini bukan tentang emosi, melainkan tentang waktu yang akhirnya mendekati titiknya. Alia mematikan lampu ruangan itu, lalu berjalan keluar. Gelap tidak membuatnya ragu, karena ia tidak berjalan dalam ketidaktahuan. Ia berjalan dengan semua kendali yang perlahan mulai ia arahkan kembali ke tangannya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alia tidak lagi hanya menjadi wanita yang disingkirkan. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan Raka. Seorang pewaris yang sedang bersiap membuka seluruh kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kesombongan. Masa lalu yang disembunyikan. Di balik ketenangan Alia Prameswari, ada masa lalu yang tidak pernah ia bawa ke dalam kehidupan rumah tangganya bersama Raka Mahendra. Malam itu, ia berdiri di depan jendela ruang kerja tersembunyi, menatap lampu kota yang berkilau jauh di bawah sana. Namun pikirannya tidak berada di masa kini. Ia kembali ke masa sebelum semuanya dimulai. Masa ketika nama, Prameswari, bukan sekadar nama keluarga, melainkan simbol kekuasaan yang membuat banyak orang mendekat bukan karena ketulusan, tetapi karena kepentingan. Alia menarik napas pelan. Ia masih mengingat jelas bagaimana setiap orang di sekitarnya dulu selalu memiliki dua wajah, yang tersenyum di depan, dan yang menghitung di belakang. Di dunia itu, cinta seringkali tidak benar-benar bebas. Ia bisa dibeli, dibentuk, bahkan dipaksakan oleh status. Dan justru karena itulah, Alia mengambil keputusan yang tidak pernah dipahami siapapun di keluarganya. Ia menghilang dari sorotan, menyembunyikan nama besarnya, mengecilkan hidupnya hingga terlihat biasa, menjadi seseorang yang tidak menarik perhatian siapapun, termasuk orang yang mencintainya. Ia ingin satu hal sederhana, atau justru yang paling sulit di dunia itu, menemukan seseorang yang mencintainya tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Bukan karena kekayaan, bukan karena nama keluarga, bukan karena kekuasaan, tapi karena dirinya sebagai manusia. Alia menutup matanya sejenak, dan di sanalah, ia kembali melihat awal pertemuannya dengan Raka. Raka yang saat itu tidak tahu siapa dirinya. Raka yang terlihat sederhana dalam ambisinya. Raka yang tidak langsung terpesona oleh nama besar. Setidaknya, itulah yang ia kira. Alia membuka mata kembali. Suasana ruangan tetap sama, tenang, dingin, dan terkontrol. Namun dalam pikirannya, sesuatu mulai terlihat lebih jelas. Seiring waktu berjalan, Raka memang tidak pernah bertanya tentang masa lalunya secara dalam. Tidak pernah mencari tahu lebih jauh. Dan itu sempat membuat Alia percaya bahwa pilihannya benar. Bahwa mungkin, ia benar-benar menemukan seseorang yang tulus. Namun waktu perlahan mengubah segalanya. Kesederhanaan yang dulu ia lihat di Raka mulai tergantikan oleh ambisi. Perhatian berubah menjadi pengabaian. Rasa hormat berubah menjadi penguasaan. Dan tanpa sadar, Alia mulai kembali melihat pola yang dulu ingin ia hindari. Orang-orang yang mencintai karena apa yang bisa mereka dapatkan. Bukan karena siapa yang ada di depan mereka. Alia berjalan pelan ke meja, mengambil sebuah dokumen lama yang sudah lama tidak ia buka. Di sana terdapat catatan awal kehidupannya setelah meninggalkan dunia besar keluarganya. Identitas yang ia sembunyikan, jaringan perusahaan yang ia lepaskan sementara, dan keputusan yang ditandatangani sendiri olehnya untuk hidup sebagai orang biasa. Ia tidak menyesal. Tidak pernah. Karena dari semua itu, ia belajar satu hal penting. Ketulusan tidak akan pernah terlihat jika seseorang berdiri di bawah bayang-bayang kekuasaan. Maka ia memilih menghilang dari bayangan itu. Untuk melihat dunia apa adanya. Dan melihat manusia apa adanya. Alia menutup kembali dokumen itu dengan perlahan. Di luar, kehidupan terus berjalan seperti biasa. Namun di dalam dirinya, sebuah kesimpulan mulai terbentuk dengan sangat tenang. Ia tidak sedang dikhianati oleh orang yang tidak tahu siapa dirinya.
Ia sedang menyaksikan seseorang berubah setelah merasa dirinya berada di atas. Dan perbedaan itu jauh lebih berbahaya. Alia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Aku sudah melihat cukup banyak. Matanya kembali tenang. Lebih dingin. Lebih pasti. Karena masa lalu yang ia sembunyikan bukanlah kelemahan. Itu adalah alasan mengapa ia tidak lagi bisa dipermainkan oleh siapapun, termasuk oleh orang yang pernah ia pilih untuk percaya. Keputusan. Pagi datang seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah di dunia ini. Matahari tetap naik dari timur, suara kendaraan tetap memenuhi jalan, dan orang-orang tetap sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Namun bagi Alia Prameswari, pagi itu tidak lagi terasa sama. Di meja makan, ia duduk sendirian. Kopi yang ia buat tidak disentuh. Ponselnya diletakkan di samping, layar gelap tanpa notifikasi. Rumah terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh pertimbangan. Di dalam pikirannya, potongan-potongan kejadian kembali berulang. Tawa di kantor. Kalimat pembantu. Tatapan rekan kerja yang merendahkan. Dan yang paling jelas, cara Raka Mahendra ikut tersenyum, seolah itu hal yang wajar. Alia menutup matanya sejenak, lalu membukanya kembali. Tidak ada air mata, tidak ada ledakan emosi. Yang ada hanya satu hal yang perlahan menjadi sangat jelas, batas. Batas yang selama ini ia biarkan terlalu lama dilanggar. Ia berdiri dari kursi, berjalan pelan menuju ruang kerja tersembunyi yang hanya ia gunakan sendiri. Pintu itu dibuka tanpa suara. Di dalamnya, semua dokumen yang mencerminkan kehidupannya yang sebenarnya masih tersusun rapi, tenang, terkontrol, dan menunggu keputusan. Alia duduk. Untuk beberapa menit, ia hanya diam. Namun diam kali ini berbeda dari sebelumnya. Bukan diam untuk menahan luka. Bukan diam untuk memahami. Melainkan diam seseorang yang sudah selesai mempertimbangkan terlalu banyak hal. Ia membuka satu berkas penting. Nama Raka Mahendra tercantum di sana, bersama seluruh riwayat posisinya di perusahaan. Promosi, proyek, hingga catatan evaluasi yang selama ini selalu berada dalam jangkauan sistem yang tidak pernah ia sadari sepenuhnya. Alia membaca semuanya tanpa ekspresi. Lalu menutupnya. Pelan. Tegas. Di saat yang sama, ia mengambil ponselnya dan membuka satu kontak yang sangat jarang ia gunakan. Satria Wijaya. Beberapa detik kemudian, panggilan tersambung. Siap. Suara di seberang terdengar tenang. Alia tidak langsung menjawab. Ia menarik napas pelan, lalu berkata dengan suara yang stabil, tanpa getaran sedikitpun. Mulai siapkan proses administrasi untuk restrukturisasi internal. Ada jeda singkat di seberang. Termasuk divisi operasional? Tanya Satria, memastikan. Alia menatap lurus ke depan. Semua yang terkait. Jawaban itu sederhana. Tapi maknanya tidak. Setelah panggilan berakhir, Alia meletakkan ponselnya di meja. Tangannya tidak gemetar. Wajahnya tetap tenang. Namun di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia tahan akhirnya bergerak keluar dari tempatnya. Bukan amarah yang meledak, melainkan keputusan yang sudah tidak bisa ditunda lagi. Ia berdiri, merapikan rambutnya dengan perlahan, lalu menatap bayangannya sendiri di kaca. Tidak ada lagi keraguan di sana. Penghinaan itu bukan sekadar rasa sakit. Itu adalah titik akhir. Dan dari titik akhir itu, Alia tidak memilih untuk bertahan dalam diam. Ia memilih untuk bergerak. Karena mulai hari ini, tidak ada lagi ruang untuk membiarkan dirinya diremehkan. Tidak oleh siapapun. Terutama oleh orang yang pernah ia percayai sebagai pasangan. Pertemuan rahasia. Sore itu, hujan turun tipis di kota, membasahi jalanan yang biasanya ramai. Langit tampak kelabu, seolah ikut menyembunyikan sesuatu yang besar di baliknya. Di sebuah gedung kecil yang tampak biasa dari luar namun memiliki sistem keamanan ketat di dalamnya, Alia Prameswari melangkah masuk tanpa ragu. Tidak ada lagi kesederhanaan dalam caranya berjalan kali ini. Hanya ketenangan yang tegas. Di dalam ruangan pertemuan privat itu, sudah menunggu dua orang. Dimas Arvin, dengan ekspresi profesional dan tenang, duduk di salah satu sisi meja panjang. Di sampingnya, Kevin Surya memeriksa beberapa berkas dengan teliti,
sesekali melirik ke arah pintu. Ketika Alia masuk, keduanya langsung berdiri. "Selamat sore, Nona Alia," ucap Dimas dengan hormat. Kevin mengangguk singkat. "Kami sudah menunggu." Alia tidak membalas dengan formalitas berlebihan. Ia hanya mengangguk pelan dan duduk di kursi utama. Suasana ruangan langsung terasa berbeda. Lebih berat. Lebih serius. Alia meletakkan tasnya di samping, lalu menatap keduanya satu persatu. "Mulai hari ini," ucapnya pelan, "tidak ada lagi penundaan." Dimas saling pandang dengan Kevin. Mereka sudah cukup lama bekerja di bawah struktur perusahaan besar itu, dan mereka tahu betul arti kalimat tersebut. Kevin membuka map di depannya. "Nona Alia, apakah ini benar-benar keputusan final?" Alia tidak langsung menjawab. Ia justru terdiam beberapa detik, lalu mengeluarkan sebuah dokumen dari dalam tasnya. Di atas kertas itu tertera struktur kepemilikan perusahaan, dengan satu nama yang menjadi pusat segalanya. Namanya sendiri. Ia meletakkan dokumen itu di atas meja. "Ini bukan keputusan baru," katanya akhirnya. "Ini hanya sesuatu yang sudah terlalu lama ditunda." Dimas menarik napas pelan. "Jadi identitas Anda akan dibuka?" Alia menatap lurus ke depan. "Sudah terlalu lama aku membiarkan semuanya berjalan tanpa arah yang jelas," jawabnya tenang. "Terlalu lama aku memilih diam." Kevin menghela napas kecil. Termasuk orang-orang di dalam perusahaan, yang mungkin tidak siap dengan perubahan ini. Alia menoleh ke arahnya. Tatapannya tenang, tapi tegas. "Mereka tidak perlu siap," jawabnya singkat. "Mereka hanya perlu menghadapi kenyataan." Ruangan kembali sunyi. Di luar, suara hujan terdengar semakin jelas di kaca jendela. Dimas akhirnya berbicara lagi, lebih hati-hati. "Bagaimana dengan Raka Mahendra?" Nama itu disebut tanpa emosi, namun cukup untuk membuat udara di ruangan itu terasa lebih dingin. Alia tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya dalam pertemuan itu, ada jeda yang sedikit lebih lama. Bukan karena ragu, melainkan karena ia sedang memastikan sesuatu di dalam dirinya sendiri. Lalu ia berkata pelan, "Dia akan tahu pada waktunya." Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada emosi tambahan. Hanya kalimat sederhana yang mengakhiri pertanyaan itu. Kevin menutup map di depannya. "Kami akan mulai dari restrukturisasi awal sesuai instruksi Anda." Dimas mengangguk. "Semua akan disiapkan secara bertahap." Alia berdiri. "Tidak bertahap," katanya pelan, "tapi jelas. Kali ini semuanya harus selesai dengan bersih." Keduanya terdiam. Mereka tahu, kalimat itu bukan sekadar instruksi teknis. Itu adalah penanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Alia merapikan jasnya, lalu melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak tanpa menoleh. "Jangan ada yang tahu lebih dulu," ucapnya, "terutama di dalam perusahaan." Setelah itu, ia pergi. Pintu tertutup perlahan di belakangnya. Di dalam ruangan itu, Dimas dan Kevin tetap diam beberapa saat. Karena mereka tahu satu hal pasti. Nama Alia Prameswari bukan sekadar identitas. Ia adalah pusat dari sesuatu yang selama ini berdiri tanpa disadari oleh banyak orang. Dan sekarang, pusat itu mulai bergerak. Rencana dibangun. Malam kembali turun, tapi kali ini suasana di dalam ruang kerja rahasia Alia Prameswari tidak lagi sunyi seperti biasanya. Lampu meja menyala terang, menyorot tumpukan dokumen yang kini tersusun lebih sistematis. Bukan sekadar arsip, tapi bagian dari sebuah rencana besar yang mulai terbentuk. Alia duduk di kursi utama, pandangannya fokus pada layar di depannya. Di sana, data perusahaan terbuka rapi, struktur internal, pergerakan proyek, hingga catatan transaksi yang selama ini berjalan tanpa banyak pengawasan ketat. Di sekelilingnya, Dimas Arvin dan Kevin Surya bekerja dalam diam, masing-masing dengan laptop dan dokumen yang berbeda. Tidak ada percakapan berlebihan. Hanya suara ketikan pelan dan sesekali lembaran kertas yang dibalik. Ini bukan lagi pertemuan. Ini penyusunan eksekusi. Divisi operasional mulai menunjukkan pola yang tidak stabil, ujar Kevin sambil menunjuk grafik di layar. Ada indikasi pengaturan internal yang tidak sesuai prosedur. Dimas menambahkan,
dan beberapa proyek yang dipimpin orang-orang tertentu tidak menghasilkan output yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Alia mendengarkan tanpa menyela. Matanya bergerak perlahan, membaca semua data itu satu persatu. Setiap informasi yang masuk bukan membuatnya terkejut. Justru semakin memperjelas gambaran besar yang selama ini tersembunyi di balik citra perusahaan yang terlihat sempurna dari luar. Ia menutup layar sejenak. Mulai dari mana? Tanya Kevin akhirnya, lebih hati-hati. Alia terdiam beberapa detik. Bukan karena tidak tahu, tapi karena ia sedang menyusun urutan yang paling tepat. Lalu ia membuka satu folder khusus. Di dalamnya terdapat daftar nama, beberapa jabatan tinggi, beberapa posisi strategis, dan beberapa di antaranya, orang-orang yang selama ini menikmati posisi mereka tanpa pernah merasa diawasi. Alia menunjuk satu nama di layar. Dari sini. Dimas melihatnya, lalu mengangguk pelan. Divisi yang selama ini punya pengaruh besar di proyek Raka Mahendra. Nama itu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Raka. Nama yang kini menjadi titik kecil dalam peta besar yang sedang Alia susun. Kevin menatap Alia. Kalau langkah ini dimulai, dampaknya akan langsung terasa ke seluruh struktur. Alia mengangguk. Memang harus terasa. Jawabnya singkat, tidak ada keraguan. Tidak ada penundaan. Hanya kepastian yang tenang. Ia lalu berdiri, berjalan ke papan rencana yang ada di sisi ruangan. Di sana, beberapa garis koneksi mulai digambar. Hubungan antar divisi, alur proyek, dan titik-titik yang selama ini tidak pernah diperhatikan secara serius. Alia mengambil spidol hitam, lalu menambahkan satu garis baru. Tegas. Langsung menghubungkan beberapa titik penting sekaligus. Dimas memperhatikan. Itu akan membuka banyak hal sekaligus. Ya, jawab Alia tanpa menoleh. Itu tujuannya. Suasana kembali hening. Namun bukan hening yang kosong. Ini hening yang penuh tekanan. Karena di dalam ruangan itu, bukan lagi sekadar analisis perusahaan yang sedang terjadi, tapi penyusunan pembongkaran. Kevin akhirnya berbicara pelan. Bagaimana dengan orang yang terlibat langsung, yang selama ini merasa paling aman? Alia berhenti sejenak. Spidol masih di tangannya. Lalu ia menjawab tanpa emosi berlebihan. Tidak ada yang aman ketika kebenaran mulai dibuka. Ia menutup spidol itu. Menaruhnya kembali di tempat semula. Kemudian berbalik. Mulai besok, katanya, kita jalankan tahap pertama. Dimas dan Kevin mengangguk serempak. Tidak ada perayaan. Tidak ada senyum kemenangan. Karena mereka tahu, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang membongkar sesuatu yang selama ini dibiarkan tumbuh tanpa kontrol. Alia melangkah keluar dari papan rencana itu, kembali ke meja utama. Untuk sesaat, ia menatap semua data yang terbuka di hadapannya. Lalu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan untuk dirinya sendiri, ia berkata, "Sekarang kita lihat, siapa yang sebenarnya berdiri di atas kebohongan." Dan malam itu, rencana yang sudah lama disembunyikan akhirnya mulai bergerak. Hari penentuan. Pagi itu, gedung utama perusahaan tampak lebih sibuk dari biasanya. Mobil-mobil mewah berdatangan silih berganti, para eksekutif masuk dengan ekspresi serius, dan suasana di lobi terasa lebih tegang dari biasanya. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah rapat besar perusahaan. Di lantai tertinggi, ruang rapat utama sudah disiapkan. Meja panjang mengkilap, kursi-kursi tersusun rapi, layar besar di dinding menyala menampilkan logo perusahaan yang selama ini menjadi simbol kekuatan dan reputasi. Semua orang yang hadir tahu satu hal, keputusan penting akan diumumkan. Namun tidak ada yang tahu apa. Di antara para petinggi yang duduk, Raka Mahendra tampak tenang di permukaan. Jasnya rapi, tatapannya percaya diri seperti biasa. Ia duduk bersama beberapa rekan divisinya. Sesekali berbicara ringan, seolah ini hanyalah rapat rutin. Biasanya cuma evaluasi kuartal, gumam salah satu rekannya. Raka tersenyum kecil. Iya, nggak perlu tegang. Namun di balik sikap santainya, ada sedikit rasa aneh yang sulit ia jelaskan. Sejak beberapa hari terakhir, beberapa hal terasa berbeda. Beberapa keputusan internal tertunda, beberapa atasan mendadak diam,
dan ada suasana yang seperti menunggu sesuatu. Tetapi ia memilih mengabaikannya. Karena di pikirannya, posisinya sedang naik, dan ia merasa aman. Pintu ruang rapat terbuka. Semua orang langsung terdiam. Beberapa direktur masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Dimas Arvin dan Kevin Surya. Keduanya duduk di posisi yang biasanya tidak terlalu menonjol. Namun hari itu mereka terlihat lebih serius dari biasanya. Raka memperhatikan sekilas. Ada sesuatu yang berbeda. Namun perhatiannya langsung teralihkan ketika semua orang tiba-tiba berdiri. Suasana berubah. Hening. Sangat hening. Langkah sepatu terdengar pelan dari arah pintu utama. Satu orang masuk. Alia Prameswari. Tidak ada yang berlebihan dari penampilannya. Jas formal sederhana, rambut tertata rapi, dan ekspresi wajah yang tenang tanpa emosi yang bisa ditebak. Namun entah kenapa, seluruh ruangan terasa berubah saat ia masuk. Beberapa orang saling melirik. Beberapa direktur tampak menegakkan posisi duduk mereka. Dan untuk pertama kalinya, bahkan Raka merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Alia? Gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. Alia tidak menoleh ke arah Raka. Ia langsung berjalan menuju kursi utama di bagian depan, kursi yang selama ini hanya diduduki oleh jajaran tertinggi pemegang kendali perusahaan. Langkahnya tenang, tegas, tidak ragu. Semua mata mengikuti gerakannya. Raka mulai mengerutkan kening. Dia siapa sebenarnya? Salah satu rekan Raka berbisik. Namun sebelum pertanyaan itu sempat dijawab, Dimas berdiri. Ia menatap seluruh ruangan. Lalu berkata dengan suara yang jelas dan tegas. Rapat hari ini tidak seperti biasanya. Semua orang langsung fokus. Kevin menyusul berdiri. Ada perubahan struktur kepemimpinan yang akan diumumkan. Suasana mulai berubah dari tenang menjadi tegang. Raka menatap ke depan, matanya kini benar-benar memperhatikan Alia. Ada sesuatu yang tidak ia pahami. Alia akhirnya duduk di kursi utama. Dan untuk pertama kalinya, ia berbicara. Suaranya tenang, tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan diam. Mulai hari ini, ucapnya, arah perusahaan ini akan dikembalikan ke tempat yang seharusnya. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada pembukaan bertele-tele. Hanya kalimat sederhana yang langsung membuat beberapa orang saling menatap. Raka mengerutkan kening lebih dalam. Apa maksudnya? Bisiknya. Namun Alia belum selesai. Matanya menyapu seluruh ruangan. Lalu berhenti sejenak. Seolah menunggu momen yang tepat. Dan di saat itu, Raka untuk pertama kalinya merasa. Rapat ini bukan evaluasi biasa. Melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan dirinya mungkin berada di pusatnya. Pengungkapan. Ruangan rapat masih dipenuhi ketegangan yang belum mereda sejak Alia duduk di kursi utama. Semua mata kini tertuju padanya. Bukan lagi sebagai istri seseorang, atau sekadar sosok asing yang tiba-tiba hadir, tetapi sebagai pusat dari sesuatu yang belum mereka pahami. Raka Mahendra menatap Alia tanpa berkedip. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya sejak tadi, tapi ia belum mampu merangkainya menjadi kesimpulan. Di sisi lain, Dimas Arvin berdiri lebih tegak dari biasanya, sementara Kevin Surya sudah menyiapkan berkas-berkas di meja depan. Alia membuka map hitam yang sejak awal ia bawa. Suasana ruangan seakan menahan napas. Akan saya mulai, ucap Kevin, suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. Layar besar di depan menyala, menampilkan dokumen resmi perusahaan, struktur kepemilikan. Dan dalam hitungan detik, beberapa orang di ruangan itu mulai mengerutkan kening. Nama-nama pemegang saham mulai muncul satu persatu. Hingga akhirnya, semua berubah diam. Karena satu nama muncul di posisi paling dominan. Alia Prameswari. Beberapa detik pertama, tidak ada yang bereaksi. Seolah otak mereka menolak menerima informasi itu. Lalu bisik-bisik mulai terdengar. Siapa itu? Itu bukan nama yang kita kenal di jajaran keluarga pendiri. Kenapa dia ada di posisi terbesar? Raka menatap layar dengan tajam. Matanya tidak berkedip. Wajahnya yang tadi tenang mulai berubah. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Kevin melanjutkan tanpa menunggu reaksi mereda.
Dengan dokumen legal yang telah diverifikasi, sejak restrukturisasi kepemilikan terakhir, mayoritas saham perusahaan ini berada di bawah kendali sah Nona Alia Prameswari. Ruangan langsung riuh kecil. Beberapa direktur saling menatap, jelas terkejut. Seorang eksekutif senior mengangkat tangan. Tunggu, ini tidak pernah diumumkan sebelumnya. Dimas menjawab dengan tenang, karena tidak diperlukan sampai hari ini. Kata-kata itu membuat suasana semakin berat. Raka masih menatap layar, lalu perlahan menoleh ke arah Alia. Matanya mulai berubah, bukan lagi sekadar bingung, tapi juga tidak percaya. Jadi selama ini, suaranya terputus. Alia akhirnya berbicara lagi. Tenang. Jelas. Selama ini kalian hanya melihat apa yang ditampilkan di permukaan. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada emosi berlebihan. Namun setiap kata terasa menekan ruangan itu sedikit demi sedikit. Alia melanjutkan. Dan terlalu banyak orang yang lupa siapa yang sebenarnya memegang arah perusahaan ini. Beberapa orang menunduk. Beberapa lainnya masih mencoba memahami situasi. Namun satu hal sudah jelas. Posisi kekuasaan di ruangan itu telah berubah total. Raka berdiri perlahan. Alia, suaranya kini lebih rendah, tidak sepercaya diri sebelumnya. Kamu, siapa sebenarnya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Semua orang menunggu jawabannya. Alia menatapnya lama. Bukan dengan emosi. Bukan dengan amarah. Tapi dengan ketenangan yang justru lebih sulit dijelaskan. Aku tidak pernah berubah, jawabnya pelan. Yang berubah adalah cara kalian melihatku. Ruangan kembali sunyi. Kali ini bukan karena bingung. Tapi karena realitas baru mulai terbentuk di hadapan mereka. Kevin melangkah ke depan. Dengan pengungkapan ini, seluruh keputusan strategis perusahaan ke depan akan berada di bawah otoritas pemegang saham utama. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Dan hari ini, kita mulai dari awal. Raka menatap Alia, wajahnya perlahan mulai kehilangan kepastian yang selama ini ia banggakan. Sementara itu, Alia hanya duduk tenang di kursi utama. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada ekspresi puas. Hanya ketenangan seseorang yang akhirnya tidak lagi perlu menyembunyikan dirinya. Dan di ruangan itu, semua orang akhirnya menyadari satu hal. Selama ini mereka tidak pernah benar-benar tahu siapa yang sebenarnya mereka hadapi. Wajah Raka. Ruangan rapat masih belum pulih dari keterkejutan, namun satu orang tampak paling terpukul di antara semuanya. Raka Mahendra. Ia masih berdiri, tapi tidak lagi tegak seperti tadi. Bahunya sedikit turun, tangannya yang tadi terkepal kini mulai longgar. Matanya terus menatap layar yang menampilkan nama Alia Prameswari sebagai pemegang saham utama. Seolah otaknya menolak percaya apa yang baru saja diumumkan. Tidak, ini pasti ada kesalahan. Gumamnya pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Namun tidak ada yang membantah. Tidak ada yang menguatkan. Karena semua bukti sudah jelas terpampang di hadapan mereka. Alia masih duduk di kursi utama. Tenang seperti air yang tidak terusik angin. Tatapannya tidak menghindar dari Raka, tapi juga tidak menantangnya. Hanya netral. Itulah yang justru membuat Raka semakin gelisah. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Suara Raka akhirnya keluar, lebih keras, tapi terdengar retak di beberapa bagian. Beberapa orang di ruangan itu saling melirik. Alia tidak langsung menjawab. Ia menunggu beberapa detik. Lalu berkata dengan suara datar, karena kamu tidak pernah bertanya dengan benar. Kalimat itu sederhana, tapi jatuhnya seperti beban. Raka menggeleng pelan, mencoba memahami. Jadi selama ini, kamu. Ia berhenti. Kata-katanya seperti tersangkut di tenggorokan. Matanya kembali menatap Alia, kali ini lebih dalam. Seolah mencoba mencari sosok yang selama ini ia kenal di rumah. Namun yang ia lihat sekarang berbeda. Bukan wanita yang ia remehkan di depan orang lain. Bukan pembantu yang pernah ia jadikan bahan candaan. Yang duduk di hadapannya sekarang adalah seseorang yang seluruh ruangan ini tunduk tanpa sadar. Wajah Raka mulai berubah. Dari bingung menjadi tidak percaya. Lalu perlahan berubah menjadi pucat. Nadia Kusuma yang duduk tidak jauh darinya mulai menyadari perubahan itu. Raka.
Kamu kenapa? Bisiknya pelan, tapi Raka tidak menjawab. Dimas Arvin menatap ke arah Raka dengan ekspresi tenang, sementara Kevin hanya melipat tangan, mengamati tanpa ikut campur. Alia akhirnya berbicara lagi. Suaranya tetap tenang. Semua yang kamu lihat di kantor, katanya pelan, berjalan di dalam sistem yang juga berada di bawah kendali yang sama. Raka menatapnya kosong. Dan kamu bekerja di dalamnya. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Karena sekarang bukan hanya soal posisi, tapi soal realitas yang selama ini tidak disadari. Raka mundur setengah langkah. Wajahnya semakin pucat. Tidak mungkin. Ulangnya lagi. Tapi kali ini suaranya hampir tidak terdengar. Alia berdiri perlahan. Gerakannya tidak terburu-buru. Tidak mengancam. Namun setiap langkahnya terasa berat di mata orang-orang yang memperhatikannya. Ia berhenti di depan meja utama. Lalu menatap Raka. Untuk pertama kalinya hari itu, ada sedikit emosi di matanya. Bukan marah. Bukan sedih. Tapi sesuatu yang lebih dingin dari keduanya. Sekarang kamu tahu, ucapnya pelan, siapa yang kamu anggap tidak penting selama ini. Raka terdiam. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada kata yang keluar. Di kepalanya, semua kejadian mulai tersusun ulang. Cara ia berbicara pada Alia. Cara ia memperkenalkannya di kantor. Cara ia membiarkan orang lain menertawakannya. Dan untuk pertama kalinya, semua itu tidak lagi terasa seperti kesalahan kecil. Tapi seperti sesuatu yang besar. Sangat besar. Raka menunduk. Tangannya mulai gemetar halus. Bukan karena takut kehilangan pekerjaan. Bukan karena posisi. Tapi karena untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat kenyataan. Bahwa orang yang selama ini ia rendahkan. Adalah orang yang selama ini berdiri paling tinggi di atas dirinya tanpa ia sadari. Dan wajahnya tak lagi bisa menyembunyikan apapun, kebenaran terbongkar. Ruang rapat utama kembali hening. Tapi kali ini bukan hening yang tenang. Ini hening yang menekan. Seperti udara yang tiba-tiba menjadi terlalu berat untuk dihirup. Raka Mahendra masih berdiri di tempatnya. Namun tubuhnya kini seperti kehilangan tumpuan. Matanya sesekali bergerak gelisah, dari layar ke Alia, lalu ke para direksi yang mulai menatapnya dengan cara berbeda. Dan di saat itulah, Kevin Surya melangkah maju. Dengan izin pemegang saham utama, ucapnya, suaranya tegas namun datar, akan ditampilkan beberapa catatan internal yang relevan dengan kondisi perusahaan saat ini. Raka langsung menegang. Apa maksudnya itu? Suaranya mulai meninggi, tapi terdengar tidak stabil. Tidak ada yang menjawabnya. Layar besar di depan berubah. Bukan lagi struktur kepemilikan. Melainkan rekaman catatan internal, laporan HR, dan beberapa dokumen yang sebelumnya tidak pernah dibuka di forum sebesar ini. Nama Raka Mahendra muncul di beberapa baris. Dan di bawahnya, catatan yang membuat ruangan mulai berubah suasana. Perilaku merendahkan terhadap individu yang hadir dalam lingkungan kantor. Ucapan tidak profesional terhadap pasangan di ruang publik perusahaan. Penyebutan identitas pribadi secara tidak pantas dalam forum internal. Beberapa orang langsung saling menatap. Bisik-bisik mulai muncul. Raka memucat. Ini urusan internal. Bentaknya, kini mulai kehilangan kendali. Kenapa ini dibawa ke sini? Namun Alia mengangkat tangannya sedikit. Gerakan kecil itu saja cukup membuat ruangan kembali diam. Karena ini bukan lagi urusan pribadi, ucapnya tenang. Ini sudah menjadi bagian dari sistem yang kamu jalankan di dalam perusahaan. Layar berubah lagi. Kali ini, rekaman audio. Suara Raka terdengar jelas. Suaranya sendiri. Tawa. Dan kalimat yang dulu ia anggap ringan. Dia itu cuma di rumah bantu-bantu. Ya semacam pembantu. Ruangan langsung membeku. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Raka menatap layar dengan mata membesar. Matikan itu. Suaranya pecah. Kini benar-benar panik. Itu diambil tanpa izin. Namun Kevin menjawab dengan tenang. Semua data yang ditampilkan adalah bagian dari audit internal yang sah. Alia menatap Raka. Untuk pertama kalinya hari itu, tatapannya tidak lagi netral sepenuhnya.
Ada sesuatu di sana. Bukan kemarahan yang meledak, tapi kekecewaan yang sudah terlalu lama disimpan. Di kantor ini, kata Alia pelan, kamu tidak hanya berbicara sebagai karyawan. Ia berhenti sejenak, namun juga sebagai seseorang yang membawa sikap pribadinya ke dalam lingkungan profesional. Raka mundur setengah langkah. Wajahnya semakin sulit disembunyikan. Karena sekarang, bukan hanya satu atau dua orang yang tahu. Seluruh ruangan ini melihatnya. Mendengar semuanya. Nadia Kusuma yang tadi sempat tertawa di masa lalu kini justru menunduk, tidak berani menatap layar. Beberapa direksi mulai mengernyit, mencatat sesuatu di laptop mereka. Reputasi, posisi, dan cara Raka selama ini membawa dirinya. Semua mulai runtuh dalam hitungan menit. Aku tidak bermaksud. Raka mencoba berbicara, tapi suaranya tidak lagi kuat. Itu hanya bercanda. Alia menatapnya lama, lalu berkata dengan suara tenang namun menghentikan segalanya. Di tempat ini, tidak ada yang disebut, hanya bercanda, ketika itu merendahkan orang lain. Ruangan kembali sunyi. Kali ini berbeda. Karena semua orang mulai memahami satu hal. Ini bukan sekadar rapat. Ini adalah pembongkaran. Raka akhirnya terdiam. Tangannya jatuh di sisi tubuhnya. Wajahnya pucat sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya sejak rapat dimulai, ia tidak lagi punya kata untuk membela diri. Karena kebenaran yang selama ini tersembunyi sudah dibuka sepenuhnya di depan semua orang. Kejatuhan. Ruangan rapat itu sudah tidak lagi terasa seperti ruang eksekutif yang penuh wibawa. Yang tersisa kini hanyalah tekanan, tatapan dingin, dan keputusan yang perlahan mengunci nasib seseorang di tengah meja panjang itu. Raka Mahendra berdiri diam. Tubuhnya masih di tempat yang sama, tapi posisinya sudah tidak lagi sama. Ia tidak lagi terlihat seperti karyawan yang percaya diri, tidak lagi seperti pria yang beberapa hari lalu masih menertawakan istrinya di depan orang lain. Yang tersisa hanyalah seseorang yang mulai menyadari bahwa dunia yang ia banggakan sedang runtuh di bawah kakinya sendiri. Di ujung meja, salah satu direktur utama akhirnya berbicara. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang ditampilkan dalam forum ini. Suara itu pelan, tapi tegas. Semua orang langsung diam. Bahkan Raka menahan napasnya. Dan berdasarkan pelanggaran etika profesional serta dampak reputasi terhadap perusahaan. Direktur itu berhenti sejenak. Sebuah jeda yang terasa terlalu panjang bagi Raka. Alia tetap duduk di kursi utama. Wajahnya tidak berubah. Tidak ada kepuasan, tidak ada emosi yang meledak. Hanya ketenangan yang dingin dan terkontrol. Kevin berdiri di samping layar, tidak bergerak. Dimas Arvin hanya menatap lurus ke depan. Dan akhirnya, kalimat itu jatuh. Dengan ini, kami memutuskan untuk memberhentikan Raka Mahendra dari seluruh posisi dan aktivitas di perusahaan, efektif saat ini juga. Ruangan langsung sunyi total. Tidak ada bisik-bisik. Tidak ada reaksi spontan. Seolah semua orang butuh beberapa detik untuk memastikan bahwa kata-kata itu benar-benar telah diucapkan. Raka berkedip. Sekali. Dua kali. Lalu tertawa kecil. Tawa yang tidak keluar sepenuhnya. Berhenti. Ulangnya pelan. Seperti tidak percaya. Kalian, serius. Tidak ada yang menjawab. Direksi hanya menatapnya dengan ekspresi datar. Alia akhirnya berdiri. Gerakannya perlahan, tidak tergesa. Dan saat ia berbicara, suaranya tetap tenang seperti biasa. Ini bukan keputusan emosional, katanya. Ini hasil dari proses yang sudah jelas. Raka menoleh ke arahnya cepat. Proses? Suaranya mulai meninggi lagi, tapi lebih ke arah panik yang tertahan. Alia, kamu yang melakukan ini semua. Alia menatapnya. Tidak menghindar. Tidak juga mengiyakan secara dramatis. Aku hanya memastikan sistem berjalan sebagaimana mestinya. Kalimat itu membuat Raka terdiam sesaat, karena di balik kata-kata itu, ia mulai mengerti sesuatu yang lebih besar dari sekadar pemecatan. Ini bukan sekadar keputusan kantor. Ini adalah akhir dari seluruh ruang aman yang ia pikir ia miliki. Nadia Kusuma di kursinya terlihat gelisah, tidak berani bersuara. Beberapa rekan kerja Raka saling menunduk,
ada yang mulai merapikan berkas mereka, seolah ingin segera keluar dari situasi yang tidak nyaman ini. Sementara Raka berdiri sendirian di tengah semua itu. Tidak, gumamnya pelan. Kali ini suaranya benar-benar melemah. Aku masih bisa jelaskan. Kevin menjawab singkat, tanpa emosi. Keputusan sudah final. Dimas menambahkan, dan berlaku segera. Kalimat itu seperti palu terakhir. Raka menatap sekeliling ruangan, seolah mencari celah, seseorang yang bisa membelanya, atau setidaknya memperpanjang waktu. Tapi tidak ada. Tidak ada satupun yang bergerak untuknya. Karena semua orang di ruangan itu kini melihatnya bukan lagi sebagai atasan, bukan lagi sebagai rekan kerja, melainkan sebagai seseorang yang sudah tidak berada dalam struktur yang sama lagi. Raka akhirnya menurunkan pandangannya. Bahunya yang tadi kaku kini perlahan runtuh. Tangannya mengepal, lalu mengendur lagi. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Alia menatapnya sebentar, lalu duduk kembali. Tenang. Seolah satu bab dalam hidupnya baru saja selesai ditutup tanpa suara keras. Dan di ruang rapat itu, kejatuhan Raka Mahendra telah resmi dimulai. Perceraian. Langit sore di luar gedung pengadilan tampak redup, seolah ikut merespons keputusan yang akan diambil hari itu. Tidak ada hujan, tetapi udara terasa berat, dingin yang tidak datang dari cuaca, melainkan dari akhir sebuah hubungan. Di dalam ruangan yang sederhana namun formal, Alia Prameswari duduk dengan tenang. Di depannya, berkas-berkas sudah tersusun rapi. Gugatan cerai. Semua tanda tangan sudah lengkap. Tidak ada yang tertunda. Tidak ada yang ditunda lagi. Di sisi lain ruangan, Raka Mahendra duduk dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi kesombongan yang dulu sering ia tunjukkan di kantor. Tidak ada lagi tatapan percaya diri yang seolah menguasai dunia. Yang ada hanya kelelahan. Dan penyesalan yang tidak tahu harus ditaruh di mana. Ia sesekali menatap Alia, lalu menunduk lagi. Seolah masih mencoba memahami bagaimana semuanya bisa sampai sejauh ini. Jadi ini benar-benar keputusan kamu. Suara Raka akhirnya keluar, pelan, serak. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap berkas di hadapannya sejenak. Lalu mengangkat pandangannya. Iya, jawabnya singkat. Tidak ada getaran dalam suaranya. Tidak ada keraguan. Hanya kepastian yang sudah selesai dipikirkan jauh sebelumnya. Raka menghela napas panjang. Tentang semuanya di kantor, aku bisa jelaskan. Aku. Alia memotong, bukan dengan nada tinggi, tapi cukup untuk menghentikan kalimat itu. Aku tidak datang ke sini untuk penjelasan. Ruangan menjadi hening. Hakim yang memimpin proses hanya memperhatikan dengan ekspresi netral, membiarkan kedua pihak berbicara. Raka menatap Alia lebih lama kali ini. Sejak kapan kamu mulai benar-benar memutuskan ini? Tanyanya, kali ini lebih pelan. Alia terdiam sejenak. Pertanyaan itu tidak membuatnya goyah. Hanya mengingatkan pada satu titik yang sudah lama ia tandai dalam dirinya. Sejak kamu mulai tidak lagi melihatku sebagai manusia yang sama denganmu. Jawabnya tenang. Kalimat itu tidak keras. Tidak menyakitkan dengan cara yang dramatis. Tapi justru karena itu, lebih sulit dibantah. Raka menutup matanya sebentar. Seolah mencoba menahan sesuatu yang mulai runtuh di dalam dirinya. Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya, ucapnya pelan. Alia menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam proses itu, ada sedikit perubahan di ekspresinya. Bukan amarah, bukan kemenangan, tapi ketegasan yang sudah melewati batas kesabaran. Kamu tidak pernah mencoba tahu, jawabnya. Diam. Lama. Hakim akhirnya berbicara, menyampaikan prosedur akhir yang hampir selesai. Dokumen terakhir hanya menunggu tanda tangan. Alia mengambil pena. Tidak ada jeda. Tidak ada keraguan di tangannya. Tanda tangan itu jatuh di atas kertas dengan rapi dan pasti. Selesai. Raka menatapnya. Seolah masih berharap ada sesuatu yang bisa berubah dalam detik terakhir itu. Namun tidak ada. Alia menutup map berkas itu, lalu berdiri. Gerakannya tenang seperti biasa. Seolah ini hanyalah sebuah keputusan administratif, bukan akhir dari bertahun-tahun kehidupan bersama.
Sebelum benar-benar pergi, ia berhenti sejenak. Tidak menoleh. Hanya berkata pelan. Mulai sekarang, kita tidak lagi berada di kehidupan yang sama. Lalu ia melangkah keluar. Tanpa ragu. Tanpa menoleh kembali. Di dalam ruangan itu, Raka tetap duduk, tidak mengejar. Tidak berbicara lagi. Hanya diam. Menghadapi kenyataan bahwa sesuatu yang dulu ia anggap pasti, kini benar-benar sudah berakhir. Dan perceraian itu bukan hanya mengakhiri pernikahan, tapi juga seluruh dunia yang pernah ia anggap miliknya. Penyesalan. Hari-hari setelah perceraian dan pemecatan itu tidak lagi berjalan seperti sebelumnya bagi Raka Mahendra. Tidak ada lagi gedung kantor tinggi yang menyambutnya di pagi hari. Tidak ada lagi panggilan rapat. Tidak ada suara rekan kerja yang menyapa. Tidak ada lagi nama yang disebut dengan hormat di ruang profesional. Yang tersisa hanyalah sunyi. Raka duduk di sebuah kamar kontrakan sederhana yang kini menjadi satu-satunya tempatnya pulang. Ruangan itu kecil, jauh dari semua kenyamanan yang dulu ia anggap biasa. Teleponnya tidak lagi dipenuhi pesan pekerjaan. Sebaliknya, yang ada hanyalah notifikasi yang semakin jarang, lalu berhenti sama sekali. Ia menatap ponselnya lama. Tidak ada yang menghubungi. Tidak ada yang mencari. Seolah dunia yang dulu ia banggakan, tidak lagi mengingatnya. Di meja kecil di depannya, ada beberapa surat pemberitahuan. Pemutusan hubungan kerja. Penarikan fasilitas. Penutupan akses internal perusahaan. Semuanya resmi. Semuanya final. Raka menghela napas panjang, lalu menunduk. Gue nggak nyangka. Gumamnya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar di ruangan itu sendiri. Namun tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang membantah. Karena semuanya memang sudah terjadi. Ingatan tentang Alia kembali muncul di pikirannya. Bukan sebagai istri yang dulu ia anggap biasa. Bukan sebagai sosok yang pernah ia remehkan di depan orang lain. Tapi sebagai seseorang yang kini berdiri di posisi yang tidak pernah ia bayangkan. Dan itu yang paling menyakitkan. Bukan hanya kehilangan pekerjaan. Bukan hanya kehilangan status. Tapi kesadaran bahwa ia selama ini hidup di atas kesalahan persepsi yang ia buat sendiri. Raka berdiri perlahan, berjalan ke kaca kecil di dinding ruangan itu. Ia menatap bayangannya sendiri. Tidak ada jas mahal. Tidak ada tatapan percaya diri. Tidak ada senyum sombong yang dulu sering ia pakai untuk menutupi kelemahan. Yang ada hanyalah seseorang yang terlihat asing. Gue bener-bener nggak lihat dia. Ucapnya pelan. Kali ini lebih jujur dari sebelumnya. Suasana hening. Jam dinding berdetak pelan. Seperti mengingatkan bahwa waktu tetap berjalan tanpa peduli siapa yang tertinggal. Raka menarik napas dalam. Namun tidak terasa lega. Justru semakin sesak. Di kepalanya, suara tawa di kantor itu kembali muncul. Suara dirinya sendiri yang pernah merendahkan Alia. Suara orang lain yang ikut tertawa. Dan yang paling keras adalah diamnya Alia saat itu. Diam yang dulu ia anggap tidak berarti. Sekarang menjadi sesuatu yang terus menghantui. Ia duduk kembali di tepi tempat tidur, menundukkan kepala. Tangannya mengepal, lalu mengendur lagi. Kalau waktu bisa diulang, katanya pelan, tapi kalimat itu tidak pernah selesai. Karena ia sendiri tahu jawabannya. Tidak ada yang bisa diulang. Tidak ada yang bisa diperbaiki dengan mudah. Semua sudah berubah. Semua sudah hilang. Dan yang tersisa hanyalah kesadaran pahit bahwa ia tidak kehilangan itu semua karena dunia tidak adil. Tapi karena dirinya sendiri yang tidak pernah benar-benar menghargai apa yang ia miliki. Raka menutup mata. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi pembelaan di dalam dirinya. Hanya penyesalan yang diam. Dan menetap terlalu lama. Awal baru. Pagi itu, langit cerah membentang di atas gedung utama perusahaan. Sinar matahari jatuh tepat di dinding kaca tinggi yang selama ini menjadi simbol kekuatan dan kejayaan bisnis besar itu. Namun hari ini, suasananya terasa berbeda. Lebih tenang, lebih teratur, dan lebih pasti. Di ruang direksi lantai tertinggi, seluruh jajaran penting perusahaan telah berkumpul. Tidak ada lagi kebingungan seperti sebelumnya. Tidak ada lagi perdebatan tanpa arah. Semua menunggu satu hal, arah baru. Pintu terbuka. Alia Prameswari masuk. Langkahnya tenang, tidak tergesa.
Jas formal yang ia kenakan sederhana, namun memberikan kesan tegas yang tidak perlu dijelaskan. Rambutnya tertata rapi, wajahnya tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Ia tidak lagi datang sebagai tamu. Ia datang sebagai pemimpin. Semua orang langsung berdiri. Bukan karena formalitas semata, tapi karena mereka tahu, posisi di ruangan itu sudah tidak lagi sama seperti dulu. Alia duduk di kursi utama. Kursi yang dulu hanya dilihat dari kejauhan oleh banyak orang, kini benar-benar ia tempati tanpa ragu. Dimas Arvin berdiri di sisi kanan ruangan, sementara Kevin Surya menyiapkan dokumen terakhir di depan layar besar. Mulai hari ini, suara Kevin terdengar jelas. Seluruh struktur operasional perusahaan akan berada di bawah kepemimpinan langsung Nona Alia Prameswari sebagai pemegang kendali utama. Tidak ada bisik-bisik. Tidak ada keraguan. Semua sudah tahu arah ini akan terjadi sejak hari pengungkapan. Namun hari ini adalah formalitas dari sesuatu yang sudah menjadi kenyataan. Alia menatap seluruh ruangan. Tatapannya tenang, tapi tidak lagi tersembunyi. Tidak ada lagi peran yang harus ia mainkan. Tidak ada lagi identitas yang harus ia sembunyikan. Aku tidak datang untuk mengubah semuanya dalam satu malam, ucapnya pelan, namun jelas terdengar ke seluruh ruangan. Ia berhenti sejenak. Tapi aku juga tidak akan membiarkan apa yang salah tetap berjalan. Beberapa orang menunduk, memahami maksud kalimat itu. Alia melanjutkan. Perusahaan ini bukan hanya tentang angka, bukan hanya tentang kekuasaan. Ia menatap satu persatu wajah yang ada di ruangan itu. Tapi tentang tanggung jawab. Suasana hening. Namun bukan hening yang menekan seperti sebelumnya. Ini hening yang mulai menerima. Kevin mengangguk kecil, lalu melanjutkan presentasi rencana restrukturisasi. Dimas sesekali memberi penjelasan tambahan. Semua berjalan terarah, tanpa kekacauan. Alia hanya mendengarkan, mengamati, memastikan setiap langkah berada di jalur yang benar. Dan untuk pertama kalinya sejak semua badai itu dimulai, tidak ada lagi suara yang meremehkan namanya. Tidak ada lagi tawa yang merendahkan. Tidak ada lagi bayangan yang mencoba menempatkannya di posisi kecil. Karena kini, semua orang di ruangan itu tahu satu hal sederhana. Mereka sedang berada di bawah kepemimpinan seseorang yang tidak lagi perlu membuktikan siapa dirinya. Beberapa jam kemudian, rapat selesai. Orang-orang mulai meninggalkan ruangan satu persatu, dengan langkah yang lebih tertib dari sebelumnya. Tidak ada lagi diskusi liar. Tidak ada lagi kebingungan. Ketika ruangan mulai kosong, Alia tetap duduk di kursi utama. Sunyi kembali hadir. Namun kali ini, berbeda. Bukan sunyi yang penuh luka, tapi sunyi yang memberi ruang. Dimas berdiri di dekat pintu. Semua sudah berjalan sesuai rencana. Alia mengangguk kecil. Terima kasih. Kevin menatapnya sebentar sebelum akhirnya berkata, perusahaan ini akan berubah cepat di bawah Anda. Alia menatap ke arah jendela besar di depannya. Kota terlihat luas. Hidup terus berjalan di luar sana. Aku tidak ingin perusahaan ini hanya berubah, jawabnya pelan. Aku ingin memastikan ia berjalan dengan benar. Kevin mengangguk, lalu keluar bersama Dimas, meninggalkan Alia sendiri di ruangan itu. Untuk beberapa saat, ia hanya duduk diam. Namun kali ini, diamnya bukan karena beban. Bukan karena luka. Melainkan karena ketenangan seseorang yang sudah melewati badai terbesarnya. Alia berdiri, melangkah ke jendela besar. Ia melihat dunia di luar sana. Dunia yang dulu memandangnya dengan salah. Dunia yang pernah meremehkannya tanpa tahu siapa dirinya. Namun kini, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan dengan cara yang menyakitkan. Alia menarik napas pelan, lalu berkata pada dirinya sendiri, sekarang, aku memulai hidupku. Dan di balik kaca gedung tinggi itu, seorang wanita yang dulu diremehkan oleh dunia kecilnya sendiri, kini berdiri sebagai pemegang kendali atas masa depannya, dengan kekuatan, ketenangan, dan harga diri yang tidak lagi bisa disentuh siapapun.